Selamat pagi, selamat berjumpa kembali jemaat Tuhan dalam Sunday Service pada hari ini 7 November 2021 di Petra Balikpapan. Setelah minggu lalu 31 Oktober kita mengikuti streaming dari Petra Pusat dalam rangka Golden Year 50 tahun anniversary Petra Makassar, dan saat ini kembali kita untuk berjumpa dalam Sunday Service kita di Petra Balikpapan. Mari untuk kita fokus dalam ibadah kita, mengikuti ibadah ini mulai dari awal sampai selesai. Dan kami ucapkan selamat berjumpa kembali, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Dan jika Bapak Ibu ada di kota Balikpapan dan sekitarnya dan belum memiliki keluarga rohani, belum memiliki gereja lokal tetap, mari bersama dengan kami di Petra Balikpapan, join untuk kita bersama-sama digembalakan, dimuridkan, bersama-sama bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan surga. Ya, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Kami ucapkan selamat beribadah dan bergabung. Bagi yang baru pertama kali bersama dengan kami menyambut Bapak Ibu sebagai keluarga Allah untuk kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah bagi Yesus. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu yang ada di kota Balikpapan dan sekitarnya yang membutuhkan pelayanan gereja, ya, pelayanan pastoral, misalnya yang membutuhkan dukungan doa, topangan doa karena masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah penghidupan, masalah pergumulan persoalan hidup, masalah hubungan keluarga satu sama yang lain, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp, live chat maupun di DM Instagram untuk kami memberikan service kepada Bapak Ibu. Pelayan-pelayan Tuhan akan menghubungi, akan melayani Bapak Ibu saudara sekalian. Dan Bapak Ibu yang belum memfollow Instagram kami, yaitu Petra Balikpapan, maupun yang belum mensubscribe YouTube channel kami, Petra Balikpapan, silakan melakukan subscribe, sekaligus mengaktifkan lonceng, men-like, men-share dari konten-konten yang ada, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat dijangkau bagi kerajaan surga. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk menabur atau berkorban di pekerjaan Tuhan yang ada di Petra Balikpapan, baik itu perpuluhan maupun ucapan syukur maupun persembahan umum, di mana persembahan umum kami gunakan untuk operasional pelayanan gereja, mensupport yang sakit, kedukaan, kekurangan, musibah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa melakukan bank transfer, ada di nomor rekening, ada di description di video ini, maupun melakukan scan QR code, bisa melalui OVO, GoPay, link Dana, Shopee, BCA, ada di description di video ini. Dan seizin Tuhan ke depan untuk kita akan melakukan ibadah secara onsite, sekaligus kita melakukan ibadah secara online. Dan kita berdoa, kita bergumul meminta tuntunan pertolongan Tuhan. Dan sudah ada, saya juga sudah menunjuk pelayan sebagai online, on-site service koordinator, yaitu Ibu Mei. Untuk kita boleh bersama-sama melayani Tuhan, berbakti, untuk mengabarkan Injil,
menjangkau banyak jiwa-jiwa melalui pelayanan di on-site service di Petra Balikpapan. Puji Tuhan. Dan hari ini minggu pertama di November kita akan melakukan perjamuan kudus. Olehnya itu Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti yang adalah roti perjamuan kudus maupun anggur yang merupakan anggur perjamuan kudus, bisa melalui teh atau sirup atau air putih, semua menggambarkan roti dan anggur perjamuan kudus. Puji Tuhan. Dan kita akan masuk dalam prayer and worship. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersuka cita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, puji Tuhan. Semesta akan memuja-muja Engkau karena Engkau adalah Tuhan yang benar, tidak pernah meninggalkan sedetik pun setiap kehidupan kami. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku.
hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu. Kami puji Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang hebat. Bagi kami Engkau luar biasa. Terpujilah Tuhan. Allah yang besar
Allah yang ajaib, ya Allah Masih, ya Allah Mesih. Mata kami tertuju padamu, kami rasakan kasih-Mu, Tuhan. Oh, luar biasa Tuhan. Karena pertolongan-Mu yang begitu ajaib sudah membawa kehidupan kami. Seluruh jemaat-Mu, hamba-Mu bersama istri dan kedua boneka kami, yang sementara lagi ada di kampung, boleh memasuki minggu pertama di bulan November tahun 2021 ini. Semata-mata karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, sungguh ajaib, dahsyat Engkau bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji-muji, membesarkan nama-Mu, saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tubuh dan darah-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Roti dan anggur yang adalah makanan sungguh-sungguh bagi kami. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan jemaat Tuhan mempersiapkan segala satunya roti yang adalah roti perjamuan kudus. Demikian pun anggur yang adalah anggur perjamuan kudus. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita angkat dan tinggikan ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus? Amin. Sungguh-sungguh adalah tubuh-Mu yang berkuasa, di mana ada bilur-Mu yang menyembuhkan, menyehatkan kami, mengadakan mujizat, mengubah hidup kami lebih baik lagi. Kami percaya, kami makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang kita angkat dan tinggikan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Sungguh-sungguh adalah darah penebusan yang menghapus dosa setiap kami sekali untuk selama-lamanya. Kami percaya, kami yakin dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh baik Engkau, sungguh ajaib. Di minggu yang pertama ini kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, bersekutu dengan Tuhan, memuliakan, meninggikan Engkau. Kami sudah memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Saatnya kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Kami percaya firman-Mu berkuasa sebagai tuntunan Tuhan, wejengan untuk menjadikan hidup kami lebih hati-hati, menjadikan hidup kami lebih baik lagi bersama dengan Tuhan dalam menjalani hari-hari ini. Terima kasih Tuhan.
Dan kami percaya firman-Mu ada kuasa yang sanggup mengubah hidup kami. Makin hari makin serupa dengan Engkau. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku jemaat Tuhan. Mari kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan pada Sunday Service kali ini, 7 November 2021. Dan sekali lagi bagi jemaat Tuhan yang ada di kota Balikpapan dan sekitarnya, yang belum memiliki gereja lokal tetap, belum memiliki keluarga rohani, mari join dengan kami di Petra Balikpapan. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami, untuk kita boleh bersama-sama digembalakan, dimuridkan, bersama-sama bertumbuh sebagai keluarga Allah, berbuah bersama. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Puji Tuhan. Ya. Tidak terasa kita sudah memasuki awal dari bulan yang baru, November di 2021 ini, dan jika seizin Tuhan kurang lebih lagi 50 hari kita menjelang Christmas di tahun ini, tahun 2021. Kondisi dunia banyak tempat yang terus bergejolak, mengalami masalah. Ya, dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin, dan secara khusus kita di Indonesia, dan kita di Balikpapan sebagian besar sudah memasuki daerah zona kuning dan PPKM level 1. Kita tahu hidup kita ada dalam tangan Tuhan, ada dalam kekuasaan, otoritas, kedaulatan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kita, semua atas seizin Tuhan. Yang menjadi pokok permasalahan adalah selama kita hidup ini, apa yang kita sudah lakukan. Terutama kita yang sudah hidup di dalam Kristus sebagai anak Allah yang sudah memperoleh keselamatan. Banyak hal yang terjadi, seperti kemarin ada pasangan selebriti yang meninggal kecelakaan di tol di Jawa Timur. Ya, tentu suatu hal yang tidak dapat disangka. Nah, demikian pun kehidupan kita, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi yang jadi satu perkara adalah kita tetap in Christ, kita di dalam Kristus, untuk kita memperoleh suatu keselamatan. Nah, tema firman Tuhan pada Sunday Service kali ini yaitu menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Nah, berulang-ulang pastor sudah sampaikan bahwa kita semua ini sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Itu bukan karena suatu usaha kita, perbuatan kita. Jadi usaha perbuatan kita sedikit pun tidak mempengaruhi keselamatan kita. Karena keselamatan itu adalah pemberian gift. Bukan karena kita melakukan perbuatan baik, melakukan banyak ibadah, berkorban, memberikan persepuluhan, ya, untuk membuat kita selamat. Tidak. Kalau kita melakukan semuanya itu adalah buah keselamatan yang kita sudah peroleh, sebagaimana beberapa hari lalu pastor sampaikan di Daily Devotion. Nah, jadi kita diselamatkan,
Ya, kita sudah menjadi warga surga. Ya, jadi kita sekarang ini memiliki dua kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia dan kita juga adalah warga surga. Kehidupan kita sudah ditebus dari pelanggaran dosa, cacat celah, ya, melalui penebusan pengorbanan Yesus Kristus di salib. Nah, kita lihat terlebih dahulu dari suratan Efesus 2. Suratan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian, gift dari Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Nah, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita diselamatkan bukan karena suatu usaha, bukan karena pekerjaan, bukan karena persembahan kita, perpuluhan, ibadah, bukan. Tetapi kita diselamatkan karena pemberian yang kita imani, kita percaya, kita yakin melalui iman akan kasih karunia Kristus. Dan demikian pun kita menjadi warga kerajaan sorga. Selain kita menjadi warga negara Indonesia. Di suratan Filipi 3 ayat 20 dan 21 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kita sekarang sudah menjadi warga surga. Selama kita hidup di dalam kasih karunia dan kebenaran Kristus. Karena teks yang lain mengatakan tidak ada penghukuman lagi bagi yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena semua kesalahan penghukuman kita sudah ditimpakan kepada Yesus di salib. Demikian pun di suratan 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dari perak atau emas. Ini adalah dosa turun-temurun yang melalui Adam dan Hawa terus menurun dalam setiap kehidupan kita. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tetapi oleh karena darah Kristus sudah membebaskan kita. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Nah, darah Kristus seperti yang kita lakukan pada Sunday Service hari ini dalam perjamuan kudus sebagai tanda, sebagai lambang darah Kristus sudah menyucikan kita dari segala macam kutuk, segala macam pelanggaran, hutang dosa. Nah, kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, kita sudah menjadi warga surga. Terus apa yang kita lakukan selama kita masih menumpang di dunia ini? Makanya firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu menjadi alat yang dipakai Tuhan. Kita menjadi alat yang dipakai Tuhan. Apakah kita supaya kita selamat? Tidak. Apakah supaya kita masuk surga? Tidak. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia
yang kita percaya melalui iman, sehingga ketika kita menjadi alat yang dipakai Tuhan, tentu dari diri kita sebagai suatu ungkapan terima kasih kepada Tuhan dari pihak kita. Dan nantinya kita akan mendapatkan upah surgawi. Upah surgawi. Ya. Mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah layu, kata firman Tuhan. Kita lihat di suratan 2 Korintus 5 ayat 10. Suratan 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ini adalah tahta pengadilan Kristus. Di sini tidak ada penghukuman. Banyak anak Tuhan salah kaprah. Padahal ini adalah tahta pengadilan Kristus, bukan tahta putih. Tahta putih itu penghukuman, tetapi tahta pengadilan Kristus di teks asli itu menunjuk kepada pemberian upah surgawi bagi setiap orang percaya yang menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Perbuatan baik, perbuatan kebenaran, perbuatan kebajikan, semua ada ukurannya. Tidak mungkin kita semua anak Tuhan sama. Upah yang kita dapat dari Tuhan tidak mungkin sama. Saya tentu beda dengan pastor yang lain, beda dengan jemaat Tuhan. Tergantung dari apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Apakah kita menjadi alat yang dipakai Tuhan, di mana di situ pasti ada pengorbanan yang kita lakukan, atau kita hanya selfish, hanya memikirkan diri sendiri, hanya berfokus pada diri kita sendiri, tidak berfokus kepada orang lain, tidak berfokus kepada jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan pertolongan. Nah, menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan setidaknya ada 4 poin. Jika waktu memungkinkan untuk kita terima semuanya pada Sunday Service kali ini. Yang pertama adalah menjadi alat yaitu kita menjadi batu yang hidup. Di suratan 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5 dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita jadi alat yang dipakai Tuhan, kita menjadi sebuah batu hidup, kita menjadi bagian dari suatu bangunan. Yesus adalah batu penjuru, pondasinya. Tetapi bagian-bagian atas kita, sekalipun kecil, tetapi kita bisa menopang, menjadi bagian yang menopang suatu bangunan kerajaan surga, bangunan rohani. Nah, kalau di ayat 4 dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, ini menunjuk kepada Yesus. Tetapi di ayat 5
menunjuk kepada kita bahwa biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Jadi kita menjadi suatu bagian yang menyatu integral dengan Yesus sebagai batu penjuru dan kita sebagai batu-batu kecil yang menopang suatu bangunan rohani. Itu kita boleh menjadi suatu alat, kita menjadi suatu batu yang hidup. Yang kedua, kita menjadi alat yang dipakai Tuhan, yaitu kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, kalau sebelumnya kita hidup dalam dosa, banyak kesalahan yang kita lakukan, mungkin justru kita mempermalukan nama Tuhan, kita suka mabuk-mabuk, suka banyak hal negatif yang kita lakukan, tetapi setelah kita beralih ke dalam kebenaran, dalam Yesus, untuk kita menjadi suatu senjata-senjata kebenaran. Kita lihat di suratan Roma ayat 12 dan 13. Dikatakan, sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi ketika kita sudah di dalam Kristus, biarlah kita menjadi suatu senjata-senjata kebenaran. Kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam sebuah keluarga rohani, hidup di dalam sebuah gereja Tuhan, dalam sebuah persekutuan orang-orang kudus yang memuliakan Tuhan, yang berdampak bagi sesama. Itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan keberadaan kita hanya menjadi batu sandungan, menjadi celah bagi orang lain. Yesus malah dicelah dalam kehidupan kita. Tidak menjadi suatu senjata-senjata kebenaran. Nah, untuk kita memperhatikan hal ini, jemaat Tuhan. Demikian pun kita menjadi alat yang dipakai Tuhan. Poin yang ketiga, yaitu kita menjadi alat untuk menjadi surat Kristus. Ya, jadi surat Kristus. Di 2 Korintus 3 ayat 3, perikop dari LAI di sini dikatakan pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Nah, jadi kita sekarang sudah berada di pola pelayanan perjanjian yang baru, bukan lagi perjanjian yang lama. Perjanjian yang baru bagaimana? Di ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Kita ini adalah surat Kristus. Yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging. Yaitu di dalam hati manusia. Jadi kita boleh menjadi suatu suratan yang dapat dibaca oleh orang. Dimanapun kita berada. Di rumah tangga, di pekerjaan, di usaha, di marketplace. Apapun yang kita lakukan, kita bisa menjadi suatu bacaan yang hidup bagi semua orang. Menjadi suatu kesaksian. Memberikan teladan yang baik. Itu adalah pola pelayanan di perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama bagaimana? Di Keluaran 24 ayat 12 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku di atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yaitu hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Pola perjanjian lama, suratan itu
berupa loh batu. Hukum-hukum. Nah, tetapi di perjanjian yang baru lebih menyentuh kepada setiap kehidupan kita untuk menjadi sebuah suratan Kristus yang dapat dibaca oleh siapapun yang ada di sekitar kita. Kalau sebelum bertobat, mungkin kita sering marah-marah, sering nipu, ya, sering temperamen, tidak menjadi berkat. Tetapi sekarang ketika kita sudah di dalam Kristus, hendaklah semua itu kita pelan-pelan kita ubah untuk kita menjadi kehidupan yang lemah lembut, kehidupan yang menjadi berkat, kehidupan yang rendah hati, kehidupan yang suka menolong, ya, suka melayani, bukan lagi kehidupan yang selfish, yang hanya melihat diri sendiri, memperhatikan diri sendiri. Itu jadi alat Tuhan untuk kita menjadi sebuah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya. Dan yang keempat, kita menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk kita menjadi utusan Tuhan. Nah, mission. Kita diutus. Ya, sekali lagi. Di sini ada pengorbanan. Bukan selfish. Bukan kepentingan diri sendiri, tetapi kita berkorban. Kita jadi alat yang dapat dipakai oleh Tuhan. Kita tahu bagaimana perintah amanat agung, amanat yang sangat-sangat penting, yang kita harus tahu, kita harus pahami, kita harus lakukan. Sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, sebagai orang kudus yang sudah dikuduskan, sebagai orang yang berhutang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Ya, kita lihat di Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20, perikop LAI di sini perintah untuk memberitakan Injil. Jemaat Tuhan, apakah kita sudah ada beban sebagai alat Tuhan untuk memberitakan Injil? Minimal menjadi surat Kristus yang dapat dibaca. Ayat 18 mulai. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini tugas kita. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi kita menjadi alat, menjadi utusan Tuhan. Mission. Kita melakukan ibadah, ya. Kita berkorban. Kita melayani Tuhan di on-site service nantinya. Apakah itu sebagai on-site service koordinator, usher, musician, ya, tim PAW, dancer, dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagian untuk kita memberitakan Injil. Karena dengan adanya pelayanan tersebut, orang bisa mendengarkan pekabaran Injil. Jadi pentingnya kita menjadi utusan Tuhan, menjadi alat. Dan kita tahu semua apa yang kita lakukan. Tadi sudah disampaikan bahwa ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi setiap orang percaya, orang kudus itu berbeda-beda kemuliaannya di hadapan Tuhan. Kita lihat di 1 Korintus 15, suratan 1 Korintus 15 ayat 58. "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan
jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi jemaat Tuhan, apa yang kau lakukan itu tidak sia-sia. Sekalipun itu tidak tidak mempengaruhi keselamatanmu, ya, karena keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, kasih karunia, tetapi itu berpengaruh terhadap upah surgawi, mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagimu. Jadi, saudaraku, jemaat Tuhan, untuk memperhatikan di hari-hari terakhir ini, akhir zaman, untuk kita melihat diri kita, apakah kita sudah menjadi sebuah alat yang dipakai Tuhan, atau kita masih selfish, hanya memperhatikan diri kita. Ya, itu sedikit dari firman Tuhan yang akan kita terima pada Sunday Service kali ini. Kiranya boleh membuka mata rohani kita, memberikan suatu pemahaman baru, membuka wawasan baru, pengajaran yang baru, tuntunan yang baru dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan di Petra Balikpapan, di mana hidupmu sudah diselamatkan, hidupmu sudah menjadi warga kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Kami percaya, kami yakin akan kuasa-Mu, akan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habis dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana ada hingga pada hari ini, bersama istri, kedua boneka kami, seluruh jemaat-Mu di Petra Balikpapan. Inilah hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus menjadi alat yang Tuhan pakai, menjadi penopang daripada suatu bangunan rohani, bangunan kerajaan surga. Inilah hidup kami Tuhan. Banyak dosa, banyak kekurangan, tetapi toh Engkau mengasihi kami. Berterima kasih buat firman-Mu yang sudah memberikan pemahaman, pewahyuan, tuntunan yang baru bagi kami. Tolong kami Tuhan. Tolong seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Seluruh jemaat yang adalah biji mata-Mu. Engkau sendiri yang menggembalakan mereka. Engkau sendiri yang memimpin mereka, sehingga seluruh jemaat-Mu terus mengalami keobahan, menjadi suatu kehidupan yang dapat dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam kuasa tangan-Mu, dimanapun saat ini berada di rumah masing-masing, baik yang next gen maupun yang dewasa. Tuhan tolong mereka menjaga, menggembalakan, memelihara, menjauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, maut. Engkaulah yang melindungi, menjaga, memelihara kami Tuhan. Seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Dalam usaha pekerjaan, apa yang dikerjakan, Engkau menjadikannya berhasil. Yang sementara menunggu hasil interview di El Nusa, Tuhan tolong. Yang masih sementara bekerja di warung sebagai IRT, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, bekerja di lokasi, bekerja di mall, Tuhan tolong. Bekerja di kantor, sebagai bisnis, sebagai marketing, yang menjual apartemen, Tuhan memberkati semuanya. Membuka jalan, menuntun, memberikan ide-ide, memberikan kreativitas, sehingga semua Tuhan buka jalan, sehingga seluruh jemaat-Mu di Petra Balikpapan menjadi jemaat yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala kami yang senantiasa menuntun hidup kami ke mata air yang tenang, padang rumput yang hijau. Terima kasih Bapa. Segala pergumulan persoalan hidup kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Yang mencari pekerjaan, membutuhkan pekerjaan, merindukan buah nikah, menyelesaikan utang piutang, Tuhan buka jalan, Tuhan tolong semuanya. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih diberkati, untuk kami boleh menikmati berkat-Mu bersama keluarga kami, boleh menjadi saluran berkat, boleh mendukung pekerjaan Tuhan, bisa berkorban, bisa memberi untuk ladang pekerjaan-Mu, untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Banyak jiwa-jiwa dijangkau, banyak jiwa-jiwa dimuridkan, dimenangkan bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Pelayanan Petra Balikpapan dalam penjangkauan jiwa, pemuridan, rencana untuk kami mengadakan ibadah secara onsite, Tuhan tolong, Tuhan karuniakan tempat yang baik untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama. Tolong kami, tolong onsite service koordinator, untuk kami boleh bersama-sama melayani Tuhan, jadi alat-Mu. Sehingga pelayanan Gereja Petra Balikpapan terus berkembang, ada pertumbuhan, ada growing, banyak jiwa-jiwa dijangkau di kota Balikpapan dan sekitarnya. Penuaian besar terjadi, lawatan Roh Kudus terjadi di kota Balikpapan. Proyek yang kami kerjakan, Hope Sepinggan, Tuhan tolong, Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Material, dana, daya, ide-ide, kreativitas, desain yang bagus, untuk kami boleh melihat suatu tempat yang kami persembahkan kepadamu. Di mana di situ ada studio online streaming, tempat untuk cell group. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dibesarkan. Pemimpin rohani kami, Pendeta Paulus jadi Makassar, Pendeta Andika di Berau, Pendeta Dedi di Sengkang, bersama keluarga dan jemaat Tuhan, Kau memakai kehidupan mereka menjadi alat-Mu dengan pengurapan dan otoritas. Banyak jiwa-jiwa dijangkau bagi kerjaan surga melalui pelayanan yang kami kerjakan. Bukan kami yang kelihatan, tetapi Engkau yang dimuliakan, dibesarkan dalam setiap hidup kami. Pemerintah kami, mulai dari pusat sampai daerah, Bapak Presiden bersama jajaran para menteri, bahkan sampai pemerintah daerah, pemerintah yang di lingkungan kami, memberkati, mengaruniakan hikmat, makrifat, pengertian untuk bisa mengambil kebijakan yang mensejahterakan kami semuanya, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Ada lawatan terjadi di bangsa kami, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dijangkau bagi kerajaan surga di bangsa kami. Nama Tuhan, ada keamanan, kesejahteraan, ada blessing, ada shalom. Dan
Akhirnya jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa menyertai memelihara engkau melalui Putra, yaitu Yesus Kristus. Penyertaan pemeliharaan Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya bersama dengan Dia dalam kekekalan hidup bersama memerintah Yesus Kristus Tuhan. Kita berdoa, terima lawatan berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday dan Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa kembali di Sunday Service di minggu yang akan datang.